Salah satunya aku baca tuh aku pribadi ya, karena aku selekit dikit soal aku pribadi. Aku kan mengalami hubungan yang let's say challenging dengan orang tua aku, ya very challenging. Pasti dari bisa berasa aku sama orang tua aku tuh challenging sekali, dan aku merasa kok hidupku berat sekali. Nah di buku itu dijelaskan bahwa kalau kita di kehidupan ini merasa kita kok kadang-kadang punya, maaf ya, bukannya aku bilang anak itu dibebanin, bukan, kita kok kayak punya orang tua, kita harus ngurus, harus apa gitu ya, mengabdi, kayaknya totalitas banget. Itu karena kita karena masa lalu kita pernah berhutang sama dia. Jadi di kehidupan ini kita balas. Terus balik. Kalau maaf ya, mungkin kalau orang tua kan kadang ada yang, aku berdasarkan buku itu ya, kok kayaknya gue punya anak, kok kayaknya anak gue nyusahin banget, apa ini banget, itu kan sampai makan hati, lebih baik gue gak usah punya anak. Nah itu di buku itu dijelaskan, karena di kehidupan yang lalu kemungkinan orang tua itu berhutang sama anaknya, jadi balik gitu. Kayak yang satu mengabdi kayak membayar karenanya, yang itu saling seperti itu. Itu jadi memang salah satunya kayak di beberapa karma juga ada yang ngomong kayak oke, kita dapat itu, kita membayar karma kita. Jadi kita itu tahu past life kita untuk kita belajar mata kuliah. Kalau aku bilang gini, kita di dalam tiap kehidupan kita pasti ada mata kuliah yang challenging. Ya, mata kuliah challenging itu apakah kita akan ngulang lagi di kehidupan ini nih mata kuliah yang gagal kemarin itu? Kalau itu buat aku ya, misalnya contoh kamu diajarkan value yang namanya, contoh kayak aku, misalnya contoh PR aku tuh Tom dari dulu sampai sekarang, di mana-mana itu rasanya pengen logo acceptance. Menerima buat seorang Sora itu susah. Aku tuh acceptance aku susah banget. Acceptance itu kan apa? Ikhlas, ilmu paling berat. Iya benar. Bisa ngomong di mulut gitu. Nah, tapi apakah itu akan kita ulang lagi ke kehidupan berikutnya? Salah satunya yang aku dapat aku secara pribadi ya, aku jangan ngomongin orang. Ada misalnya kayak gini Tom, aku nggak apa-apa cerita punya Tom ya. Nggak apa-apa. Nah contohnya Tom itu dapat, yang aku dapat, dia itu dapat potongan, dia adalah the hermit, dia penyendiri. Dia makanya salah satu misinya dia itu menyendiri karena dia itu mendekatkan diri kepada semesta sama kepada Tuhan. Salah satu tugasnya dia adalah menjadi healing. Salah satu tugas dia, memang kamu hidupnya kayak petapa gitu loh kalau dulu, mengabdi untuk orang lain. Dan kenapa ternyata pas aku lihat di bahasa kerennya, jalur hidup kamu sekarang masih di situ. Belum beres. Satu, dan jangan salah, tanpa sadar, meskipun kita memang residu memori kita tergerus, yang aku tahu, kamu bisa tetap memilih jalan itu, kamu punya power. Kamu yang memilih, gua mau lanjutin. Gitu loh. Dan itu memang kadang-kadang, contoh ya, percaya nggak percaya, kadang kita ketemu sama orang kayak kamu ngerasa kayak ini kayaknya kita nggak asing nih ya. Nah karena satu, di kehidupan past life kita sudah saling mengenal. Contohnya saya sama dia, tadi saya belum cerita sama dia. Aku kenal sama dia, dan kita juga bisa tanpa sadar. Ingat loh ya, pernah dengar teori sinkronitas dan teori law of attraction kan? Gini, ketika kamu bersinergi dengan semesta ini dengan sepenuh hati kamu mengucapkan atau meniatkan hal itu, di lock sama semesta, dan itu akan bisa diwujudkan. Contoh nih, kenapa kita kalau kayak mungkin kalau dalam relationship ada yang bilang soulmate atau twin flame atau apa gitu. Kenapa? Kita pernah ngerasa kita pernah dalam satu poin kita pernah ngomong kayak, gue di kehidupan berikutnya gue mau tetap kenal Tomku. Gue merinding pengen nangis dalam bentuk yang lain, entah itu Tomku jadi siapa atau jadi siapa, gue I will find you. Dan aku udah ketemu berapa kasus kayak gitu. Temanku ada, dia itu kenapa connect banget sama adiknya. Gue mau nangis. Iya, dia ketemu past life regression. Dia tuh di past life regression ya, dilihat sendiri, bahkan lebih canggih daripada past life reading. Kalau menurut aku regression kan kamu lihat sendiri. Dia sedang gendong adiknya. Ternyata dia dulu adalah mamah dari anak ini. Jadi dia dulu adalah mamahnya anak itu, tapi di kehidupan ini dia tetap lahir tapi jadi kakak adik, udah nggak jadi ibu sama anak. Jadi satu koneksi yang sangat keras itu, kuat itu akan bisa ngebuat kamu ketemu lagi sama orang-orang itu. Makanya kenapa kita sering, orang zaman dulu, sering kita ngomong gini kayak, lu jangan benci, jangan sampai matahari tenggelam, jangan sampai disimpan kau bunuh-bunuh. Kenapa? Takutnya balikin kalau lu malah berkarma sama dia gitu loh. Kenapa? Karena lu masih, ibaratnya makanya kita sering bilang, lu jangan sampai dibawa ke liang kubur. Kenapa? Jangan sampai ntar ketemu lagi. Percaya
apa enggak. Aku ketemu kasus kayak gitu, ini aku ngalamin sendiri ya. Salah satunya kenapa tahu past life itu kalau kita nggak bijaksana bahaya. Bisa kalau nggak halu delusi. Kamu hidup di antara dua transisi ini. Aduh, pusing banget. Apalagi kalau kamu spiritual awakening-nya belum siap. Kamu kan itu ngebedainnya. Maaf ya, nanti jatuhnya kalau apa nggak halu, aku keturunan siapa, aku keturunan siapa. Dan itu udah banyak yang kayak gitu. Benar. Dikit-dikit juga tuh masih. Iya, karena sekarang aku tanya gini, poinnya apa? Poinnya adalah bukan kamu keturunan siapa. Poinnya adalah ya kamu keturunan papa mamamu. Tapi di kehidupan ini, kamu udah kemarin lulus belum? Mata kuliah kemarin, Sora Tarot itu belum yang namanya ikhlas, dia belum lulus. Makanya di kehidupan ini, nah kata tuh kalau aku ngerasa pribadi, nah kan kemarin belum lulus mata kuliah gini, selamat ya, Anda gagal, Anda ulang lagi sampai tahun depan. Aku tuh belajar banget di situ. Yes, benar. Saya segera dipelajari biar beres ya. Aku tuh dapat itu, aku sampai nangis, aku bilang ya Tuhan, mata kuliah gua sabarnya mesti kayak apa? Karena kata Tuhan gak bisa, kamu belum ikhlas, kamu harus ikhlas Soraya. Kayaknya gampang banget ngomong satu kata. Aku ketemu banyak orang seperti itu, ya. Akhirnya apa? Kita tahu past life kita buat apa? Kalau kamu tidak melakukan sesuatu sama past life kamu, gitu loh. You are learning the value. Makanya kamu di kehidupan ini kamu harus ngerti ya. Kamu di kehidupan ini berita buruknya menurut aku ya. Satu, kalau kemarin belum selesai mata kuliah, satu diulang. Kedua, ada mata kuliah baru nggak? Pasti dong. Ya udah, salah nambah. Iya, kan masa di kehidupan baru ini kan kita dapat karma baru lagi yang harus. Kalau belum beres ya numpuk gitu. Betul. Iya. Akhirnya let's say, akhirnya kita mencapai titik, aku nggak tahu yang kamu sebutnya apa ya. Surga maksudnya. Surga, kesempurnaan, akhir. Masih jauh lama, banget loh, jauh nggak? Jauh sekali. Wong kita mata kuliah ini, makanya aku bilang gini, kamu tahu untuk apa? Kalau kamu tidak belajar value-nya, it's not about who, but why. Kamu harus mengerti value dari past life kamu itu apa, supaya kamu itu ada arti. Dan ingat loh, kamu itu apa yang udah jadi lalu, kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa sama masa lalu kamu, tapi kamu you can doing something about your present. Dan kalau memang masih ada karma itu terikat dengan masa lalu kamu, ini makanya sekarang kita harus selesain itu supaya kita nggak terus capek. Nggak beban energi itu dibawa berapa reinkarnasi terus-terusan begitu. Tapi berarti kalau kayak gini kan pasti bakal banyak orang langsung berpikir, oh berarti gue harus tahu dong past life gue gimana tuh. Lebih ke arah kalau aku bilang, lebih meminta kepada semesta atau Tuhan kalau aku percayanya, bukan meminta siapa tahu past life aku, kasih tahu value-nya. Kalau ini saran dari gue ya untuk teman-teman yang masih kejebak sama gue tuh pengen tahu past life gue tuh apa, gue tuh siapa. Nah, karma yang harus gue benerin apa gitu kan? Nah, sebenarnya tuh mau cara yang paling gampangnya adalah ya kalau kita kalau nggak ibadah ya meditasi itu membantu menemukan apa sih yang harus kita lakukan, apa yang mesti kita benerin. Dan ketika kita meditasi itu sebenarnya kita berkomunikasi sama diri kita. Betul. Maksudnya kita inner higher self-nya. Nah, higher self itu sebenarnya membantu kita untuk bisikin secara batin. Apa sih yang harus lo benerin. Perannya mirip kayak yang HB gitu. Tapi ini sebutnya higher self tuh higher lebih ke kita self, lebih ke jiwa sejati. Higher self itu bahasa Indonesianya jiwa sejati. Yang kedua, cara paling gampang kalau dari pengalaman aku. Duduk, kamu pikir apa hal yang paling sering terjadi dalam hidup kamu berulang-ulang. Same patterns. Kamu ngerasa kayak contoh ya. Aku kayak itu tadi, acceptance. Aku tuh dihajar berapa kali untuk yang kayak ikhlas gak? Gitu. Jadi kejadian itu akan berulang. Cuma tinggal ganti pemainnya doang. Ganti pemainnya doang, ya benar. Gitu. Jadi itu paling gampang tuh. Kalau kamu bilang gue punya karma apa, ya gampang. Ya kamu akan jatuh dan mata kuliah itu lagi intinya value-nya. Atau paling gampang kalau misalnya kita baca tarot atau oracle, pasti dia tahu. Ini kita udah shuffle 78 kartu, dia keluarnya ini lagi. Dia keluar lagi. Oh, berarti bisa pakai ini bisa buat media buat membantu juga ya. Bahkan waktu kita shuffling ada jumpers card. Jumpers card itu menandakan itu sebenarnya tuh harus lo perhatiin tuh pertanda itu. Harus keluar itu. Sama kayak oracle card gitu. Pasti keluar tuh. Kalau itu keluar. Enggak, gue jadi tiba-tiba langsung dapet pemahaman baru tentang ya itu tentang kayak reinkarnasi gitu ya. Karena gue sampai saat ini kepercayaan gue. Maksudnya tapi bukan kepercayaan agama ya, tapi kepercayaan secara diri gue sendiri personal. Gue ngerasa saat ini tuh surga dan neraka tuh belum dibuka. Gue nggak tahu ya. Cuma kalau pendapat gue, intuisi gue yang gue dapat, surga sama neraka itu belum dibuka, masih di lock. Orang-orang
yang kalau misalnya dia udah beres untuk karma udah beres, tinggal lagi nunggu. Tapi yang belum beres ya silakan balik lagi ke dunia buat mengulang lagi. Jadi menjadi reinkarnasi. Itu yang gue dapet. Gue ngerasain kayak gitu. Maksudnya kenapa orang bisa sampai reinkarnasi karena belum beres karmanya. Betul. Karmanya belum beres, dia harus balik lagi buat ngeberesin sampai bener-bener itu karma beres, baru dia bisa pintu surga dibuka baru masuk. Oke. Itu yang gue dapet sih. Iya, balik ya. Ini kita spoiler ada berdasarkan dari kita pribadi. Cara pribadi. Aku pernah dapat potongan gambaran, cuma pernah dapat 4 potongan gambaran sedikit sih, cuma sepintas doang. Aku cuma melihatnya itu ketika balik, ini apa yang saya lihat, boleh percaya boleh tidak, itu seperti masuk dalam ruangan. Kamu tahu nggak kalau kita kayak masuk ruangan tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, kita itu tinggal nanti pas udah dipanggil ini kita masih masuk tahap 1, apa tahap 2, apa tahap 3, apa tahap 4. Nah, jadi entah kalau misalnya kita ngerasa tahap 1 kita balik lagi, kita belum lulus sensor tahap 1, kita balik lagi ke ruangan itu. Nah, nanti kalau kita udah naik tingkat, aku pernah dapat kayak gambarnya ruangan besar gitu. Jadi kita masuk dari ujung. Kalau udah lewat, kita lewatin nih tahap 1. Oh, udah lewat nih yang ini. Kayak audisi ya? Iya, kayak audisi gitu. Kalau kayak kemarin mah belum bahkan boro-boro ketemu yang golden ticket itu yang masih ada di depan aja deh. Pajak banget. Pajak banget deh. Ya gagal gitu kan, padahal baru cuman namanya siapa ya, coba nyanyi baru 2 kalimat udah maaf ya nggak itu, kita coba lagi tahun depan. Kalau ketemu lagi dia belum sampai ketemu. Iya, belum sampai judgesnya ya. Belum ketemu sampai sama Mas Anang kan. Benar nggak? Benar. Iya, kayaknya tiap tahun kita. Aku dapat gambarnya seperti itu gitu. Jadi bener. memang kita akan terus seperti itu. Kenapa? Berat dan semakin. Nah, ini kabar aku nggak tahu ini kabar buruk atau kabar baik sih sebenarnya. Ketika kita punya spiritual awakening, itu sebenarnya kabar bagus. Jadi kita lebih aware sama ini. Betul, karena gini, kita sudah bangun. Kita sadar bahwa kita ada satu misi, ada satu apa. Itu namanya kenapa disebut spiritual awakening. Yes. Ternyata fungsinya itu. Salah satunya itu gitu. Kamu tuh udah tahu kamu tuh ada misi di dunia ini, bukan untuk cuma lahir terus mati segala macam, dan kamu belajar value-nya apa gitu kan. Itu spiritual awakening salah satunya ya, dari pengalaman aku pribadi, gunanya untuk itu. Tapi kabar buruknya adalah once you wake up you cannot go sleep. Iya. Dan percaya there's no turn back. No turn back. Percaya sama aku, itu sampai kayak kamu bangun tidur, kamu kebelet kencing bangun jam 4 pagi, mau sampai bolak-balik banget, kita susah balik buat tidur kan, karena udah mau tanggung waktunya. Jujur gue merinding, maksudnya gini loh. Iya benar, maksudnya kayak saat gue ada pesan tadi kayak gini. That's why kenapa spiritual awakening ini nggak boleh dipercepat, nggak boleh diperlambat. Itu tuh udah ada waktunya. Jadi teman-teman itu, lu jangan kayak gua mau spiritual awakening, nggak bisa sih. Itu panggilan sih. Itu nggak bisa. Itu panggilan. Itu panggilan, udah emang ada waktunya. Tunggu aja keluar dari Kinder Joy baru-baru ini. Baru kayak tahun inilah bisa menerima dan benar awaken gitu. Padahal udah aneh dari kecil. Udah kecil gitu. Iya, divine timingnya memang beda-beda. Itu dari pengalaman aku pribadi. Jadi memang nggak bisa dipaksain. Dan satu kabar buruknya adalah memang kita tidak akan mengalami perasaan yang menyenangkan kan. Otomatis kalau spiritual awakening itu tidak pernah pengalamannya enak. Nggak ada. Kalau boleh pilih, mendingan tidur apa bangun? Tidur. Mendingan tidur. Iya. Karena kalau kita tahu itu perguncangan secara batin itu sangat banyak. Ditambah ada misi-misi baru. Iya. Ada misinya baru gitu, ditipin gitu. Dan maksudnya kayak gue sejak gue spiritual awakening ya, gue kan dulu gue punya mimpi, punya cita-cita ya, semuanya tuh langsung udah kayak banyak tambah misi nggak sih? Udah nggak penting loh. Kayak banyak banget misinya jadi. Iya, karena gue lebih ada sesuatu yang harus gue kerjain gitu. Jadi kayak gue punya mimpi itu yang gue pikir sangat berharga, itu langsung jadi kayak sampah, udah kayak nggak berarti. Sama ini sih, kadang-kadang kalau tahu pasal itu tambahan dari aku ya. Salah satunya mengerti ketakutan dan fobia, itu salah satunya, jadi kita paham. Fobia kita kenapa? Fobianya apa sih nih? Itu harus di counter tuh, harus di counter. Jadi kita Maze of Fears ya, itu karena pas life gue mengalami banyak ketakutan kan. This is how I counter my fobia gitu. Maze of Fears. Jadi kan aku jadi paham kan, aku jadi fobia ini nih, kenapa sih gitu loh. Jadi kita jadi lebih punya awareness menjalani hidup kita gitu, bahwa kita tahu kita punya satu tekad, istilahnya gini, yuk kita mau naik kelas di kehidupan berikutnya. Jadi bukan kamu siapa. Ya terus kasar gini, aku dulu anak sultan, ya udah terus. Ya udah, masa lalu. Iya benar. Masa lalu. Iya. Ya tapi maksudnya lebih kadang ya kamu apa? Kamu belajar itu apa satu-satunya, dan apakah kamu mau naik kelas, apa kamu mau satunya turun kelas gitu. Jadi makanya kayak aku juga ngomong ke si Tom, aku nggak tahu yang aku dapat ya, aku tidak tahu Tom namanya siapa, tapi aku cuma dapat gambaran vividnya seperti apa. Oh ternyata anak ini
lahir lagi ternyata dia dan aku melihat ya, dan kamu udah mau konfirmasi juga, kamu dengan sadar memilih bahwa aku mau tetap jadi hermit di kehidupan ini. Dan karena aku konfirmasi kan, karena jalan hidupmu jadi hermit, coba deh Tom, kamu kalau pasti udah ngelayang dikit, kamu udah naik dikit, kamu udah fly dikit, kamu gak humble lagi, pasti hidupmu digoncang. Terus jawaban dia iya. Tom itu memilih dengan sadar untuk hidup hermit ya, hidup sebenarnya ya mungkin jangan pikir bahwa harus hermit itu berarti harus dia bertapa, rambutnya panjang, walaupun memang sekarang udah panjang. Kamu udah mulai tiba-tiba manjangin dia. Nggak, tapi saya mau ngabatin ke gue. Tapi artinya menjadi hermit yang modern kan gue bisa ya, yang lebih kekinian. Tapi artinya apa? Hidup penuh dengan kesederhanaan, hidup penuh dengan keikhlasan, hidup penuh dengan percaya bahwa universe ini akan guidance kamu. Karena hermit itu adalah dia bawa lampu dalam gelapnya malam, dan dia itu berjenggot itu melambangkan adalah harus menjadi orang yang berbijaksana, orang yang penuh dengan pengalaman gitu loh. Jadi bawa lampu berjalan dengan apa? Dengan penuh keyakinan bahwa, makanya aku bilang, Tom, kamu kalau hidup kamu itu pasti mau mewah lah. Agak sulit ya. Agak sultan. Pasti hidupmu digoncang, bener gak sih? Terus dia bilang gitu, iya, suaranya kenceng banget. Soalnya bener yang dia ngomong, Kak Sora bilang ini bener. Karena gue tuh kayak seolah-olah di bawah sama hidup ini, gue gak akan bisa sampai yang tinggi banget tuh, enggak. Pasti langsung ditarik lagi, harus kayak ingat lagi, lu harus humble. Soalnya kayak gitu, lu harus humble. Mau dibawa tinggi-tinggi, ditarik lagi ke bawah. Jadi kayak udah yang kayak, misalnya gue udah meniti karir nih, udah bagus-bagus, tiba-tiba langsung balik lagi ke bawah, yang dari nol lagi, selalu gitu. Tapi saat yang kayak udah sadar kayak gini, ya udah memang harus humble sih. Jadi ngomongin humble, tapi bukan ngomongin harta doang gitu. Kalau being humble, yang gue dapet itu adalah lu tuh bisa respect sama semua makhluk hidup. Betul. Lu respect semua makhluk hidup, lu nggak boleh kayak ngerasa lu paling benar gitu. Kayak misalnya lu ribut sama orang pun ya, lu harus kayak berusaha bisa baca dari kacamatanya dia gitu. Bener kita yang salah tuh dia yang salah gitu kan. Terus kayak bahkan yang lately, gue udah cerita sama lu ya, yang masalah yang gue dikasih lihat past life gue yang lain. Past life gue ternyata dokter hewan. Di masa itu gue bisa komunikasi sama binatang, dan gue bisa ngerasain perasaan mereka sedih banget. Nah terus sekarang jadi gue langsung kayak, oh ya gue punya kesadaran untuk kayak gue bahkan untuk sekarang kayak nge-respect binatang, even binatang gue kayak harus nge-respect gitu. Sama itu nggak sih, aku juga dapetnya gitu, yang kamu nggak boleh jumawa sama kemampuan kamu. Iya. Kamu nggak boleh ngerasa kayak gue paling bisa. Makanya gue nggak berani gue bilang gue pengen jago. Dulu waktu pas gue baru awal-awal kebuka kan, gue share di Twitter tuh kan, akhirnya rame thread gue. Terus akhirnya adalah satu orang, jadi si leluhur gue bilang, nih anak sesat banget loh, kamu nggak boleh temenan sama dia. Tapi kan gue denial. Tapi kok dia baik kok sama gue gitu kan. Gue fallback dia. Kemudian tahu-tahu dia nyerang gue. Nyerang gitu. pakai nyerang dia dibacotin gitu. Terus akhirnya saat itu leluhur gue pada bilang kayak di batin gue, bener kan? Makanya kamu nggak boleh temenan sama dia. Terus akhirnya gue nggak bisa ngontrol emosi. Nah ini juga salah satu banyak nggak enaknya ya ketika kita kebuka. Itu ujiannya sih sebenarnya. Ujian buat gue. Akhirnya gue kasar ke dia di Twitter. Gue ngomong kata kasar banget, dan gue bener-bener karena gue tahu apa yang dia lakukan sama dia. Jadi gue bener-bener merendahkan dia di timeline, tapi gue tidak ngasih tahu ke orang apa yang dia lakukan. Tiba-tiba orang-orang yang bermasalah sama dia DM gue, dia ini bermasalah, troublemaker di bidang spiritual. Public enemy. Bukan dia menyesatkan. Bahaya. Menyesatkan gitu. Anak-anak yang baru awake. Iya, dan to be honest, saran gue jangan terlalu banyak dari kanan kiri. Karena ketika fokus sama Tuhan ya, fokus sama Tuhan. Iya, sama Tuhan. Diri sendiri tuh kita akan bisa tahu juga kan. Tuhan tuh ngomongnya apa nyampe ke kita. Karena setiap orang punya tali spiritual. Semakin lo dengar kanan kiri, itu tali spiritualnya tipis. Karena kita kekontaminasi. Tapi ketika kita dengar, kita merenungkan, kontemplasi, itu pasti akan. Dan itu kan talinya sebenarnya memang kita dengan
pencipta kita. Iya, itu adalah sangat personal. Iya, dan sangat personal. Jadi tapi ingat ya, tetap untuk grounded jangan sampai ngerasa apa tiba-tiba apa. Jangan fanatik. Jangan fanatik dan jangan ya tetap maksudnya gini, tetap terukur gitu. Maksudnya jangan ini ya aku tidak tidak mendeskripsikan siapapun sebenarnya. Cuman tetap untuk bisa tetap berada di level yang namanya kesadaran gitu loh. Maksudnya kita tetap nilainya apa sih, value-nya. Jadi it doesn't matter dan itu yang harus kita terima dulu gitu. Maksudnya bahwa gue hidup ini pas life gue seperti itu, gue belajar dari kesalahan gue apa untuk tidak mengulang. Jadi bukan who am I, tapi why. Bukan untuk dibangga-banggakan gitu ya. Gue tuh dulu ini loh gitu. Misalnya kayak gue bangga, gue dulu hermit loh. Apa yang mau dibanggain juga jadi hermit gitu. Kayak sedih juga hidupnya selibat gitu kan. Hidupnya selibat sendiri gitu. Dan itu memang bayangin loh, berarti kan tugas beratnya adalah bagaimana caranya manusia, seorang Tomku secara personal ya, kamu harus tetap sederhana. Manusia itu pada dasarnya, apalagi di zaman sekarang yang tadi udah berubah segala macam, we want people see us. Makanya kenapa kita pakai baju bagus, makanya kenapa kita make up, kenapa kita posting di sosial media. Manusia itu jatuhnya adalah terhadap apa yang mereka pingin dilihat gitu loh. Nah, kamu harus tetap gimana sih, gue sederhana itu susah gitu. Kayak aku ternyata begitu. Apa sih namanya juga ikhlas, acceptance, susah. Aku sendiri mengakui gitu. Jadi banyak dan aku setuju. Memang kadang-kadang beberapa ingat ya. Ingatan itu ekstrim. Ingatan kita itu benar. Kita akan selalu mengingat saat paling indah dan saat paling menyedihkan. Nah, benar nggak? Dalam hidup kita aja yang lagi berjalan gitu. Makanya nggak heran ketika kita ingat itu kadang-kadang hal-hal yang menyakitkan. Paling gampangnya apa? Kalau kita disuruh gini, ceritakan pengalaman kamu paling tidak menyenangkan. Secara psikologis langsung, yang mana nih Kak? Banyak banget nih Kak. Tapi kalau kita bilang gini, coba ceritakan pengalaman menyenangkan, kita mikirnya lebih lama. Karena kita tidak memperhitungkan tuh yang dulu kita dianterin sama bapak kita naik motor butut di depan tapi kita bahagia. Iya benar. Kita nggak ingat tuh, bener kan? Kita naik motor butut, kita inget ya si anak lain tuh masih jalan kaki, kamu udah, aku diingetin itu kan, kamu tuh masih untung loh, dulu masih kecil tuh kamu dianterin papa kamu naik motor, zaman dulu kan motor udah mau gitu kan. Oh iya ya, aku nggak merasa itu sebagai sesuatu. Iya, kita kan ngerasa kayak oh iya ya, karena kita merasa motor nggak spesial. Tapi kalau pas bilang sedih, ingat papa marahin kita gitu kan. Nah, jadi kita memang akan otomatis mengingat memori yang pasti sedih dulu. Itu memang kabar buruknya. Memang kebanyakan ya, aku tidak bilang selalu, tapi kebanyakan memori kenapa kita fobia, kenapa kita meninggal, atau apa kesalahan terbesar kita. Apalagi kalau kita melakukan dosa yang ekstrim. Contoh pembunuhan, terus habis itu pencurian, pemerkosaan dan yang inilah ya, yang ekstrim, yang kriminal ekstrim, itu biasa akan lebih berat di karma kita. Sama kedua, kalau memang kita ada distorsi memori. Distorsi memori. Contoh kamu pernah nggak sih ketemu aku ya, tapi kamu koreksi aku kalau salah. Pernah nggak sih ketemu orang yang memang pas life-nya there is something problem with this? Maksudnya gimana? Jadi memang ada masalah mental problem. Itu gara-gara pas live juga ya? Enggak, maksudnya dia dari kehidupan sebelumnya memang dia agak ini gitu. Aku belum pernah sih. Kamu pernah nggak? Maksudnya kayak dia bermasalah mental kan? Terus di kehidupan sekarang juga gitu kan? Maksudnya? Atau itu dia distorsi karena dia di masa lalu punya mental problem, atau memang anak berkebutuhan khusus dan sebagainya, itu biasanya distorsi memorinya kesini agak kurang, benar nggak sih? Iya benar. Karena aku pernah ketemu gitu. Aku pernah ketemu, dia ketemunya agak sedikit linglung karena pas di trekking, terus aku kebetulan punya teman juga yang lebih sakti lah ya dia. Ya, dia ngomong, ayah, dia pasti ingatnya cuma sampai umur sekian gitu. Iya ya, kenapa ingatnya cuma sampai umur sekian gitu. Ternyata memang umur dia tidak panjang pada saat waktu itu, dan dia punya memang masalah dengan pikirannya. Jadi distorsi ya, kita bilangnya. Jadi memorinya ya, karena maaf ya kan, mentalitinya juga beda gitu. Makanya gue pernah ketemu itu di kuliah sebenarnya. Ada berarti ya, pernah. Dia satu kelas sama gue. Tapi dia bisa kuliah loh. Berarti kayak ada gue juga ikut kuliah ada gitu, kayak aneh banget. Ternyata tapi mungkin dia anehnya, dia jadi anak umur 13 tahun aja gitu ininya, mental ya. Yang kayak masih baby doll gitu. Dan apapun yang disukain itu adalah yang disukain sama anak 9 sampai 13 tahun. Berarti memang kamu lihat dari pas live-nya ada iya, dan dia memang kayaknya distortion deh nih, kayak ada. Dulu kan gue belum tahu kayak gitu, tapi gue punya konsep kayaknya dia di masa lalunya ini nih. Gue ngerasa kuat banget ininya,
cara dia ngomong, tapi dia ya dibilang bisa belajar bisa, tapi pemikirannya dia itu itu karena distorsi memori. Ada distorsi mungkin memang ada yang ada. Kalau waktu itu aku ketemu dia karena dia ya terlihat bahwa dia berkebutuhan khusus. Jadi makanya dia ingatan dia tuh mencak-mencelok gitu. Mencak-mencelok ya. Mencak-mencok maksudnya nggak begitu nggak begitu sempurna gitu. Jadi memang dan hati-hati karena kadang-kadang beberapa ketika kita ingat pasar itu juga tidak bagus, hati-hati jadinya bukan halu lagi, bro. Delusi. Iya. Kita tidak bisa nggak terus jadi takut suka mengasihani diri sendiri lah. Akhirnya terus yang kayak jadi kayak bawa-bawa jadi alasan, oh iya kan gue masa lalu gue gitu-gituin kan. Yang dibawa-bawa gitu. Dan biasanya jangan salah loh, malah jadi pemicu depresi. Oh iya. Pemicu depresi dan pemicu biasanya malah membuat karena aku pernah ketemu orang ya ini dan penyakit kejiwaan lainnya lah ya. Jadi jatuhnya gitu, jujur ya. Mengingat past life itu tidak selalu enak sebenarnya kan. Jadi ini harus hati-hati. Kenapa aku bilang sering ngomong kayak itu biasanya kalau apalagi dia kuat ya. Kamu ngerasa nggak sih kayak kayak mengguncang, gak enak, kayak ngerasa nggak bukan diri lu sendiri, kayak mengguncang jiwa kamu nggak sih? Kayak sorry ya, kayak ngasih efek agak-agak kayak shock terapi gitu loh, kayak jadi kayak orang korban trauma something gitu. Iya benar. Apalagi kan kalau ngelihatnya abis tidur ya, itu nggak enak banget, takut, bener takut banget. Terus kan langsung kayak, apalagi kalau yang kejadian yang kamu ingat kan pasti kejadian yang tadi kamu bilang kan nggak menyenangkan, apa sedih gitu. Karena gue ngedengerin curhat binatang-binatang, ternyata binatang bisa curhat tuh. Iya kan, pasti langsung rasanya tuh kayak gitu, kayak oleng gitu ya nggak sih? Nah iya makanya itu juga jangan sampai kita malah hidup di past life kita. Kita harus menyadari kita hidup sekarang. Karena aku udah ketemu kasus sekali, aku cerita sedikit. Itu ngeri Tom jadinya. Aku aja takut sama dia. Kenapa? Dia memang benar. Aku ketemu dia, aku udah tahu orang ini punya something past life connection sama. Wah, dia langsung sama dia dipaksa dalam tanda kutip ya, di-download semua data. Lah, jadi dia mau jadi diri dia yang dulu lagi dong kalau gitu. Dia langsung ingat semuanya. Nah, tapi kan dia lupa. Dia mungkin udah punya data, kamu harus ingat. Kayak sekarang nih kamu punya data, kamu kenal sama Daryl misalnya. Daryl kan belum tentu punya data yang sama. Kamu udah ingetnya nyampe 30%, Daryl mungkin baru 10 kan. Pas kamu ngomong kan kalau Daryl connect, kalau enggak. Nih orang aneh, halu banget loh. Iya gitu kan, apalagi zaman sekarang kata-katanya. Nah, dia itu langsung dipaksa sama dia di-download semuanya. Langsung nyecer. Suara kamu gini. Takut gak kamu? Lu disalahin. Karena dia mengingat dosa gue dulu sama dia. Terus aku gini, ya Allah Tuhan, gue aja udah lupa kan dosa gue dulu apa gitu. Aku memang ingat aku udah pasrah sama dia, tapi kamu gini. Tiba-tiba terus kita kenal sama satu orang lagi, teman kita gitu kan ya. Dia juga sama, dikejar dia bilang gitu kan. Kamu udah gini. Angkat telepon aku mau ngomong, aku ingat kamu dulu gini. Bayangin, kamu takut nggak tiba-tiba kamu bangun tidur terus terima orang ngechat sampai 60 baris, tau nggak? Freak sih itu sih. Terus telepon sampai 30 kali. Terus orangnya itu kan teman aku juga, kita teleponin. Itu sih itu kenapa? Nah, kita kan berdua jadi yang kayak ya ampun. Maksudnya terus ya sorry ya, bukan aku, dia bilang bahwa dia pada saat itu dia nggak punya banyak teman dan sebagainya. Aku berpikir ya tentu aja orang pasti takut gitu loh. Kamu dapat memori, belum tentu orang itu dapat memori yang sama, distorsinya. Nih kayak tadi nih, bapak ini bilang, gua kenal lu, aku dapat dikit tapi. Nah aku masih nyari nih, channeling sama dia koneksinya apa. Kalau enggak kan misalnya dia tiba-tiba, enggak gua kenal lu, takut gak gua pasti langsung, Tom kita pulang lagi, jangan kesini Tom. Beneran dia udah kayaknya kebanyakan ketempelan dia kayaknya. Pasti gua kabur nih, bener deh kabur gue. Ini kayak kebanyakan kepo dia kan. Kekepoan bukan gue. Soalnya dia si bapak kepo ini kan udah ketemu sama banyak yang kayak kita gini, banyak banget. Gue nggak ya dia udah kena residu banyak ini. Residunya banyak banget. Ya pasti tunggu waktu aja dia memang. Dia nunggu waktu, dia cuma telur di ujung tanduk tinggal disung gitu. Nah itu jadi teman-teman mesti tahu juga bahwa tidak semua, dan kita harus lihat mental kita sudah siap sejauh mana untuk tahu pasar kita apa gitu. Kalau nggak ntar malah kita hidup di masa lalu. Iya benar. Jangan hidup di masa lalu karena kita sedang hidup di masa sekarang. Nah ini kan kalau masa lalu kan kita bisa trace nih, kayak maksudnya kayak tadi kita udah omongin. Kalau masa depan kita bisa ngelihat, beneran bisa ngelihat gak sih kita? Maksudnya which mean kayak masa depan kita yang kayak di kehidupan nextnya, atau bukan kehidupan next kali, mungkin kalau beberapa tahun kemudian atau kalau beberapa tahun kemudian masih mungkin ya kayaknya ya. Masih mungkin ya. Tapi kalau misalnya yang kehidupan selanjutnya nggak bisa ya. Gue belum, karena itu rahasia ilahi sih. Agak berat karena nanti pada at the end